Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Miftah Nur Arizal. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester atau UAS, mata kuliah metodologi riset dan penulisan ilmiah sistem informasi, oleh dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ucok Darussalam STMT. Saya juga berasal dari Prodi Program Studi PJJ Sistem Informasi S1. Oke, next. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang petunjuk mengerjakan soal, yaitu ada 6 poin. Yang pertama adalah jawaban dibuat dalam bentuk format PPT ataupun PDF. Di jawaban dijelaskan di channel YouTube masing-masing. Durasi minimal menjelaskan adalah 10 menit. Pada saat presentasi menjelaskan tampilan wajah terlihat, tidak diperkenankan menggunakan ikon animasi untuk wajah. Presentasi dibuat secara jelas dan menjawab substansi pertanyaan. Dan poin terakhir adalah dalam forum UAS, jawaban dikumpulkan dalam bentuk file PPT dan link presentasi di channel YouTube. Next. Selanjutnya soal. Ada 5 poin. Yang pertama adalah buatlah topik penelitian untuk proposal tugas akhir yang sesuai dengan bidang ilmu yang Anda pilih di prodi masing-masing. Jelaskan beberapa aspek sebagai berikut. Ya, poin A latar belakang, poin B permasalahan, poin C tujuan, poin D literatur review. Pilih 5 makalah dari jurnal bereputasi internasional. Sekarang pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan cara kerja sistem yang menjadi area penerapan metode usulan. Poin nomor 4, jelaskan keunggulan metode yang Anda usulkan untuk mengatasi permasalahan ataupun research problem. Dan poin terakhir adalah jelaskan outcome atau capaian yang diharapkan dari penerapan metode usulan. Oke, di sini adalah untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu pilihlah topik ya. Pilihlah topik ataupun buatlah topik penelitian untuk proposal tugas akhir skripsi yang sesuai dengan bidang ilmu yang Anda pilih di prodi masing-masing. Oke, dan topik yang saya pilih adalah analisis efektivitas penggunaan aplikasi mobile berbasis web dibandingkan aplikasi native. Ya, jadi topiknya ini menjelaskan keunggulan yang dimiliki oleh aplikasi mobile, aplikasi berbasis web ya, untuk yang bisa diakses dengan mobile dibanding aplikasi native. Jelaskan beberapa aspek sebagai berikut. Oke, nomor 1 adalah latar belakang. Jadi latar belakang yang saya pilih ataupun yang saya jelaskan adalah sebagai berikut. Smartphone bukan lagi menjadi sekadar kebutuhan tersier di zaman serba digital ini, melainkan sudah berpindah menjadi kebutuhan sekunder. Bisa dilihat dengan fenomena apps bagi setiap kebutuhan manusia ya, di setiap aspek kebutuhan manusia. Dimulai dari adanya apps dari berbagai tools yang sudah berhasil direplikasi ke dalam bentuk aplikasi seperti Kompas. Kita juga sudah tahu ada aplikasi Kompas, ada kalkulator, jam waker, hingga remote TV ataupun remote AC ya. Jadi dikarenakan adanya smartphone dan juga apps-nya ini, beberapa alat yang memiliki satu fungsi itu bisa diserap dan diduplikasi ya, direplikasi menjadi sebuah aplikasi ya. Fenomena ini bisa jadi tanda awal dari kemajuan ataupun ya menjadi tanda dari kemajuan atau juga kehancuran bagi sebagian orang ya, karena khususnya para penjual alat-alat yang disebutkan di atas. Seandainya ya kita sudah menggunakan Kompas handphone, ya kita sudah tidak perlu Kompas asli fisik ya. Kalkulator pun penjualannya jelas semakin menurun ya, karena kan ya kita sudah punya smartphone yang bisa melakukan perhitungan juga. Jam waker tentunya kita sudah punya aplikasi jam di HP kita untuk alarm ya, remote TV dan maupun AC. Ini juga salah satu fitur yang dimiliki beberapa handphone yang seandainya mereka punya sensor inframerah ya, ini bisa dilakukan. Oke, permasalahan dengan kemajuan digital ini terkadang hanya sekedar gimmick ya. Dilihat dari buktinya beberapa instansi seperti perusahaan yang merasa memerlukan aplikasi mereka sendiri. Asumsi ini tidak salah, hanya saja perlu diingat dan diperhatikan adalah efektivitas dari aplikasi tersebut yang hanya FOMO ya, fear of missing out, yang hanya ikut-ikutan yang muncul di sekitar kita.
Eric Ries dalam bukunya Lean Startup ya berpendapat bahwa hindari membuat aplikasi yang tidak akan digunakan oleh orang lain. Jadi ini salah satu prinsip ataupun dasar dari alasan mengapa penulis ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Penggunaan Aplikasi Mobile Berbasis Web Dibanding Aplikasi Native. Oke, tujuan penelitian ini yaitu nomor 1 ada memberikan pemahaman kepada pimpinan perusahaan tentang efektivitas sebuah aplikasi mobile berbasis web dibanding app yang native. Yang kedua, membantu mengurangi biaya dalam pengembangan sebuah aplikasi. Dan nomor 3, membantu mempercepat pengembangan sebuah aplikasi mobile dengan keunggulan seperti cross-platform. Maksudnya di sini bagaimana? Di poin 1, ya untuk perusahaan yang memang sudah terkena gimmick membuat aplikasi ya, untuk perusahaan mereka ya harus dipahami juga bahwa sebuah aplikasi tidak serta-merta ya semua perusahaan perlu aplikasi untuk versi mereka gitu. Ya kita bisa menggunakan aplikasi dari pihak ketiga ya, walaupun memang ya kita harus mengeluarkan biaya ya. Dan di situ juga di poin nomor 2 membantu mengurangi biaya dalam pengembangan sebuah aplikasi ya. Jika mereka ingin membuat sebuah aplikasi, seandainya aplikasi native seperti mungkin aplikasi Android ataupun aplikasi iPhone, iOS, tentunya biayanya cukup tinggi ya, dikarenakan kita memerlukan seorang expert yang memang ahli di bidangnya, dan biaya tersebut juga tidak murah ya untuk hanya membuat sebuah aplikasi. Dan birokrasinya juga cukup sulit ya untuk kita bisa mempublikasikan aplikasi kita, mungkin diupload di Google Play Store ataupun App Store ya, yang mana tidak semua orang juga akan menggunakan aplikasi tersebut ya. Dan juga seandainya kita hanya menggunakan untuk aplikasi internal, banyak hal yang ya bisa saja ya aplikasi tersebut terkena batasan ya dari misal Google ataupun aplikasi iOS ya. Apalagi aplikasi iOS lebih ketat ya untuk bisa kita menggunakan aplikasi customize sendiri di device mereka ya. Android mungkin lebih longgar, tapi tetap ya perlu kustomisasi khusus ya, perlu perubahan khusus di device agar mereka bisa menjalankan aplikasi yang custom ya. Nomor 3 juga membantu mempercepat pengembangan sebuah aplikasi mobile dengan keunggulan seperti cross platform ya. Jadi sistem ini diharapkan bisa sudah mempercepat pengembangan. Jadi sudah jelas mempercepat pengembangan karena dengan menggunakan platform ini kita tidak perlu menggunakan dua code base, yang mana pada umumnya seandainya kita ingin membuat aplikasi Android, kita perlu Android Studio untuk ya membuatnya secara native ya. Dan juga untuk kalau seandainya kita ingin membuat aplikasi iPhone, iOS, kita perlu Swift ya untuk membuatnya. Dengan platform ini atau dengan framework ini bisa menangkal keduanya, mempermudah keduanya. Oke, selanjutnya di literature review ada 5 poin. Ada 5 jurnal yang saya jadikan sebagai literature review. Semuanya bersumber dari IEEE Explore ya. Selanjutnya di pertanyaan ketiga, jelaskan cara kerja sistem yang menjadi area penerapan metode usulan. Ya, metode ataupun sistem yang saya usulkan akan dibangun menggunakan framework ya yang sangat umum, yang cukup sedang digandrungi oleh banyak developer dan programmer, khususnya programmer web ya, yaitu adalah penggunaan front end ya, framework Next.js dibantu dengan styling bahasa styling yaitu Tailwind CSS, salah satu framework dari CSS juga. Backend-nya kita juga menggunakan Express.js yang mana sudah terintegrasi secara bawaan ya di Next.js. Dan database kita menggunakan database PostgreSQL yang mana menjadi salah satu database paling banyak digunakan dan juga stabil penggunaannya.
dan menggunakan Prisma ya sebagai ORM-nya. Dan juga kita perlu server ya. Server yang digunakan adalah ya harus live server ya. Oke, begini cara kerja sistem yang akan diterapkan nantinya. Yang pertama adalah step-stepnya. Yang pertama membuat wireframe ya, ataupun bisa dibilang desain ya. Desain awal sebuah aplikasi bisa menggunakan aplikasi sederhana sekali seperti Canva ataupun Figma ya untuk yang lebih expert. Selanjutnya setelah kita selesai menggunakan atau membuat ya wireframe, kita akan membuat staging prototype. Jadi kita akan membuat website secara langsung dan prototipenya disimpan di stagingnya, tahap staging. Selanjutnya setelah kita membuat aplikasinya, kita menentukan ya early user ya, pengguna awal dari mungkin ya sekitar 5 sampai 8 orang yang kriterianya sesuai dengan target yang kita tentukan. Kalau misalnya kita ingin membuat aplikasi, misal aplikasi toko online ataupun aplikasi menu ya, aplikasi menu restoran gitu kan. Kita bisa membuat wireframe-nya, membuat prototipenya, dan kita gunakan berikan ke 5 orang ataupun 8 orang awal yang terbiasa dia dine in di restoran ataupun dia biasa beli makanan di restoran, dan bisa dicoba ya kepada mereka. Terus selanjutnya adalah mengumpulkan umpan balik dari early user. Kita mendengarkan apa masukan dari si pengguna awal tadi ya, 5 orang atau 8 sampai 8 orang tadi, apa yang kurang dari aplikasinya, apa yang sudah bagus dari aplikasinya gitu kan. Selanjutnya juga kita bisa mengimplementasikan feedbacknya ya. Umpan balik tadi bisa kita pakai, mungkin kita seandainya ada fitur yang terlalu membingungkan ataupun fitur yang tidak sesuai, kita bisa kurangi ya, kita bisa hapus, ataupun seandainya ada fitur yang kurang yang dari hasil dari umpan balik tersebut ya kita bisa tambahkan. Nah, ini lakukan iterasi ini hingga tercapai MVP yang diinginkan. MVP itu maksudnya minimum viable product, produk dasar yang seandainya ini sudah cukup kita bisa gunakan ya untuk digunakan orang. Selanjutnya adalah di poin terakhir merilis staging websitenya, staging web app-nya ke publik. Jadi aplikasinya bisa digunakan ke publik langsung. Setelah tahap-tahap ini diselesaikan ya. Nah, setelah ini juga ada tambahan seandainya nanti karena iterasi akan selalu dilakukan ya. Jadi setelah kita rilis ke publik pun kita masih membuka kemungkinan untuk terus mengupdate, menyesuaikan dengan bantuan. Menyesuaikan keinginan ya dari customer. Nah, ini adalah framework model driven ya yang digunakan yaitu dinamakan Lean Startup Model, yang mana ada tiga jenis tiga jenis step. Ada build, measure, learn. Build ini adalah membangun, measure adalah menimbang ataupun menganalisa, dan juga mempelajari. Mempelajari di sini adalah memutuskan apa ya hasil dari analisa tersebut ya. Jadi poin-poin pertama bisa dilakukan adalah menentukan hipotesis. Jadi seandainya kita ingin membuat sebuah aplikasi, kita bisa melakukan hipotesis dulu. Ya, istilahnya adalah kita modal coba-coba atau modal nekat ya. Modal nekat untuk sepertinya orang bakal suka ini gitu. Sepertinya orang bakal menyukai aplikasi ini. Nah, kita buat ya sebuah sistem dari hipotesis tersebut ya. Tentunya diawali wireframe dan kemudian buat prototype, dan kita gunakan ya, kita berikan kepada si pengguna awal, early user, dan kita tentukan sebuah metrik ya ataupun tolok ukur ya. Bisa dibilang aplikasinya sukses bagaimana, aplikasi kurang sukses itu bagaimana. Kita harus tentukan dulu metrik itu sebelum kita menerima umpan balik ya, dan juga kita menganalisa hasil umpan balik. Dan ini dari measure ini ya, point measure. Selanjutnya di poin di learn, kita bisa pivot or lanjut atau persevere. Pivot itu kita bisa ubah ataupun kurangi ya dari apa yang kita sudah hipotesiskan.
Kalau seandainya ada yang memang ternyata ini kurang bagus, ya kita kurangi, ternyata ini belum ada, ya kita tambahkan gitu kan. Atau lanjut, kalau seandainya memang kebanyakan positif dari umpan baliknya, ya kita lanjutkan, kita tingkatkan dari mungkin kecepatannya, tingkatkan desainnya agar lebih bagus ya. Kalau seandainya memang kurang bagus, kita bisa pivot. Kalau seandainya sudah bagus, ya kita bisa lanjutkan. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4, jelaskan keunggulan metode yang Anda usulkan untuk mengatasi permasalahan atau research problem. Nah, keunggulan sistem ini antara lain adalah development-nya lebih cepat, ya, karena ini menggunakan framework yang bisa development-nya lebih cepat karena kita tidak perlu lagi belajar pemrograman yang baru. Apalagi kalau seandainya kita sudah pernah bisa membuat bahasa web, ya, seperti HTML, CSS, JavaScript. Dengan menggunakan framework ini kita tidak terlalu belajar yang lebih sulit ya. Programmer jangan, ini seperti di poin 2 yang menyebutkan programmer tidak perlu belajar bahasa pemrograman dengan learning curve yang berbeda. Seandainya kita ingin buat Android, native Android, kita harus belajar minimal Java ya. Kita harus belajar Java, kita harus bisa paham Android Studio ya kan, ataupun ya bahasa Kotlin dan lain sebagainya. Itu learning curve yang berbeda. Kalau seandainya developer sudah pernah belajar web app ataupun website ya, tentu dengan belajar dengan framework ini mempercepat ya. Jadi tidak perlu belajar lagi. Keunggulan juga tidak memerlukan komputasi tinggi ya. Di sini juga kita tidak memerlukan rendering tinggi ya, laptop yang spek tinggi sekali untuk misal aplikasi Android ataupun aplikasi iOS ya, yang mana kita perlu iOS. Kalau untuk membuat iOS kita wajib punya MacBook ya ataupun iMac. Tapi dengan framework ini, karena ini berbasis web, kita bisa menggunakan ya komputer yang standar lah ya, RAM-nya ya 8 GB pun sudah bisa jalan gitu. Poin 4 keunggulannya yaitu hasil yang diciptakan cross platform ya, karena kita berbasis web ya. Selama selama device itu bisa menjalankan web seperti laptop, PC, tablet ya kan, mobile, tentu itu dia akan bisa membuka aplikasi ini gitu kan. Karena ini cross platform. Selain beda device juga beda OS. Mungkin OS-nya kita pakai Android, pakai iPhone ya. Kita masih bisa membuka aplikasinya ya. Bahkan Linux sekalipun, kalau desktopnya Linux, kita masih bisa membuka aplikasi ini dan juga menggunakan model sistem yang mumpuni ya, tadi Lean Startup, yang mana dia akan selalu tidak akan mati gitu. Sebuah sistem tidak akan mati karena dia selalu mengadaptasi keadaan sekitar ya. Biayanya juga jelas lebih murah ya. Tadi karena kita tidak perlu komputasi tinggi ya, jenis web di gadget yang tinggi, laptop yang wah ataupun bagaimana, kan itu jelas biaya juga lebih murah ya. Bahkan kalau kita mungkin hire ya expert di bidang yang lain ya, kita perlu web developer ya untuk bisa, dan jauh biayanya lebih murah ketimbang Android developer ataupun iOS developer. Oke. Dan salah satu keunggulan sistem ini, tidak ada hal yang sia-sia gitu. Jadi kita juga tidak serta-merta melakukan hipotesis yang merasa kita ini pasti sukses gitu. Tidak bisa. Kita mulai dulu dengan hal yang kecil. Dengan hal yang kecil berarti kan biaya yang dikeluarkan juga kecil ya. Tidak kita jor-joran langsung mengeluarkan biaya jutaan, berjuta-juta ya, tapi hasilnya belum jelas gitu. Nah, dengan sistem ini kita bisa menggunakan ya istilahnya MVP gitu, membuat produk yang sederhana, yang bisa fungsional, fokus ke fungsional dulu gitu. Kalau seandainya memang orang-orang yang early user suka, ya kita bisa produksi lebih besar gitu kan. Kalau seandainya disukai ya kita lanjutkan. Kalau seandainya memang aplikasinya kurang disukai, ada hal yang kurang diminati, ya kita bisa pivot ataupun berganti jalur gitu istilahnya. Jelaskan outcome atau capaian yang diharapkan dari penerapan metode usulan. Ada beberapa outcome di sini adalah
Nomor satu adalah saya berharap ini bisa memberikan rekomendasi kepada perusahaan dalam rangka meningkatkan efektivitas perusahaan ya dari segi biaya dan waktu ya, karena framework ini lebih rendah biayanya dan juga cepat dalam pengerjaannya. Poin kedua, memberikan rekomendasi untuk programmer agar dapat memanfaatkan dan menerapkan sistem ini. Jadi programmer bisa menggunakan sistem ini ya. Jadi tidak hanya membuat website, tapi bisa juga menerapkan cross-platform web ini menggunakan Next.js. Nomor tiga, menciptakan aplikasi cross-platform yang responsif, cepat, dan low cost. Ya tentunya juga ini menguntungkan dari sisi perusahaan dan juga programmer. Outcome selanjutnya adalah bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa lain ataupun penelitian lain. Oke, dan inilah referensi yang saya dapatkan ya. Ya, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.